Menteri Dalam Negeri Xu Guoyong yang didampingi Dirjen Agen Imigrasi Nasional Chiu Feng Kuang berkunjung ke pabrik IMEI di Nankan tanggal 3 pagi untuk melawat pekerja migran Filipina dan membagikan ERC baru kepada mereka, di mana istilah buruh asing diubah menjadi pekerja migran. 移工可以说是我们台湾经济发展背后的无名英雄，我们要用比较中立性的一个名词哈，因为我们不能把它标签化或污名化，所以我们从现在起我们叫做移工。 Kartu ERC akan diganti secara bertahap dalam waktu 3 tahun dengan mengajukan perpanjangan izin tinggal atau perubahan data sehingga para pekerja migran yang direkrut perusahaan dapat menambah penghasilan mereka. Perusahaan IMEI menekankan akan menciptakan lingkungan kerja yang baik mulai dari hal sebutan, aktivitas, dan asrama karyawan. Yeah, I love Taiwan and I like my work here. I enjoy working in Taiwan. 我们现在都采取直聘的方式，能够尽量帮助这些人。 Total pekerja migran di Taiwan berjumlah 700.000 orang, di mana jumlah terbanyak sebesar 110.000 orang berada di Taoyuan. Selain mendedikasikan ketekunan mereka, para pekerja ini juga mengisi kesenjangan tenaga kerja jangka waktu panjang. NIA berharap lewat perubahan penggunaan istilah, masyarakat Taiwan dapat lebih menghormati para pekerja migran ini. Yuan Legislatif menyetujui RUU Ordonansi Hukum Lalu Lintas hari Senin lalu. Pengendara motor elektronik yang tidak mengenakan helm akan ditilang $300 Taiwan, ngebut di atas 25 km per jam ditilang $900 hingga $1.800 Taiwan, dan modifikasi tanpa izin ditilang $1.800 hingga $4.500 Taiwan. 他为了你自己的安全，这样子就是说还是要带一下比较好。政府规定我们百姓就怎么配合政府啊。 Saat ini motor elektronik merujuk kepada peraturan sepeda tidak perlu memakai helm. Berdasarkan statistik Agen Kepolisian Nasional, jumlah korban tewas tahun lalu sejumlah 10 orang dan korban terluka berjumlah 3.292 orang. 真的太慢的话，也是一样会造成车祸，因为太慢了啊。说实在，机车都比这个车快，不是你去撞别人，都是别人来撞你。 对啊，所以我觉得你说真的速度规定在25，我觉得说实在这么慢，也是一样会造成。 Faktor insiden motor elektronik yang kerap terjadi adalah ditabrak karena kecepatannya rendah, melawan arus lalu lintas dan melanggar lampu merah. Namun Kementerian Transportasi dan Komunikasi menekankan, motor elektronik ditentukan sebagai alat transportasi kecepatan rendah dan kecepatannya harus diatur. Sistem pajak baru mulai diberlakukan tahun ini. Kementerian Keuangan memberlakukan optimalisasi sistem pajak penghasilan dengan mengurangi sejumlah pajak penghasilan sehingga dapat dirasakan oleh karyawan dan keluarga kecil. Ada 5 perubahan besar dalam pajak penghasilan komprehensif tahun ini dengan mengurangi 4 butir jumlah pajak termasuk pengurangan standar pendapatan gaji dan pengurangan anak prasekolah dan penyandang cacat mental dan fisik. Biaya hidup per orang juga meningkat menjadi $171.000 Taiwan. Penghasilan dividen juga boleh dibayar salah satunya saja. Kaum lajang yang berpenghasilan di bawah $408.000 Taiwan per tahun, keluarga yang berpenghasilan ganda $816.000 Taiwan per tahun, keluarga yang beranggotakan 4 orang yang memiliki 2 anak di bawah usia 5 tahun dengan penghasilan di bawah $1.232.000 Taiwan per tahun, semuanya bebas pajak. Biro Pajak Nasional mengimbau warga menggunakan kartu Askes dan sertifikat digital warga untuk mendaftar agar dapat menghemat waktu. Bunga daylily oranye menyelimuti pegunungan. Ini bukan di Hualien namun di Changhua. Bunga daylily oranye sebanyak 30.000 kuncup ini menjadi atraksi baru akhir-akhir ini. Bunga daylily oranye di Hualien dan Haitong mekar bulan Juli dan Agustus, namun telah mekar di Husanyen saat ini. Ternyata varietas di sini adalah Haitong nomor 7 yang cocok tumbuh di lahan datar dan mekar bulan April dan Mei. 平地来讲，我们能够照顾成这样子，真的不错。花莲有一点距离，在这里就可以看到很漂亮的金针花。 Karena daylily oranye juga disebut bunga ibu, menikmati bunga ini saat hari ibu sangat cocok. Warga disarankan memakai baju tipis lengan panjang dan celana panjang untuk menghindari panas terik dan serangan serangga.